Dan ketindihan ini dibahas juga dalam dunia medis. Ya, rata-rata kita pernah ketindihan semuanya. Ketindihan ya, tahu ya ketindihan? Ya, ketika kita tidur, kemudian seolah-olah kita keikat ya. Terikat tapi mau bangun juga tidak bisa. Biasanya mimpinya seram ya. Sedang dikejar tapi mau keluar dari mimpi tidak bisa. Mau sadar tidak bisa. Kita sedang dicekik pelakor atau gimana, dicekik apa vampir nih. Dicekik sama ini atau ada jalan keluar, sebenarnya kita bisa keluar. Atau sebenarnya di depan kita ada bapak ibu kita, ada teman kita, sebenarnya kita tinggal pegang, tapi kok mau megang tidak bisa. Dan ini dalam ilmu medis disebut dengan istilahnya sleep paralysis. Bagaimana bisa terjadi sleep paralysis? Dalam dunia medis terjadi ketika tubuh sebenarnya sudah siap-siap memasuki fase non-REM. Jadi kalau bangun ya, dia akan masuk fase non-REM tadi. Jadi kan ada non-REM tadi ya, atau naumun mustaghraq sama yang bukan. Nah, ketika orang ketindihan sebenarnya dia sudah siap-siap masuk ke sini. Sudah siap-siap masuk non-REM tapi tubuhnya belum siap. Sehingga ketika dia sudah sadar begitu, tapi mau menggerakkan tidak bisa, tubuhnya belum siap. Nah, inilah secara medis penjelasannya. Kenapa bisa sleep paralysis? Dan secara medis sampai sekarang sebabnya kenapa bisa orang ketindihan dan sleep paralysis sampai sekarang belum diketahui. Tetapi diperkirakan sebabnya ada kaitannya dengan keadaan psikologis seseorang. Pertama, kelelahan, stres, tekanan, ya, sehingga mengacaukan fungsi otak sebentar. Jadi perpindahan tadi dari fase REM ke non-REM-nya itu tidak lancar. Sempat kacau sebentar. Sehingga muncul ketindihan tadi. Jadi sampai sekarang belum diketahui sebab pastinya. Artinya kalau kamu begini pasti nanti ketindihan. Sampai sekarang belum diketahui. Hanya diperkirakan sebabnya ini. Dan dalam dunia medis dijelaskan sleep paralysis tidak berbahaya. Artinya tidak membahayakan tubuh. Setelah ketindihan artinya nanti bahaya. Habis ketindihan nanti istilahnya sakit ini atau pengaruh ke jantung, pengaruh ke apa, tidak. Jadi sleep paralysis itu tidak berbahaya terhadap tubuh. Dan memang terjadi hanya sebentar, tidak lama-lama. Disebutkan hanya sekitar 1 menitan, tidak lama-lama ya. Benar tidak ya? Ketindihan tidak ada yang lama ya, sejam gitu. Enggak ya, sebentar. Ya karena memang sudah mulai sadar tapi tubuhnya tidak ngikutin. Sudah pindah ke fase non-REM tapi tubuhnya tidak mengikutin. Ya, tetapi segera otak mengaktifkan tubuh. Jadi tidak apa-apa secara ilmu medis, dan hanya saja mungkin pengaruhnya setelah itu. Pengaruhnya adalah setelah ketindihan tersebut, ya dia harus segera memulihkan psikologis, melupakan, anggap ini normal. Jadi kalau secara medis pengobatannya begitu. Jadi setelah paralisis, kita yakin tidak ada kaitan sama tubuh. Jadi gimana? Udah lupakan saja. Udah anggap biasa. Tidak ada pengaruh dengan tubuh, dengan organ, dengan indera, dengan yang lain, tidak ada. Jadi ya sudah. Kalau ke dokter nanti ceritain seperti itu, bilang udah lupakan aja. Tidak berbahaya.